mengatakan tadi. Itu Mas Doni. Jadi harus lengkap dulu datanya, baru saya bisa komentar apakah kalimat ini benar atau tidak benar. Kemudian yang kedua, malaikat itu apakah punya kehendak bebas? Karena ada yang mengatakan tadi kan ada yang mengatakan lagi bahwa malaikat itu tidak punya kehendak bebas. Nah, kalau saya bisa menanggapi. Sepanjang yang saya tahu, yang diberi kebebasan kehendak itu ada dua entitas makhluk, yaitu manusia dan jin. Itu yang saya tahu. Jadi selain itu tidak punya kehendak bebas, tidak. Meskipun dalam skala tertentu punya, tapi belum masuk pada istilah diberi kehendak bebas. Contohnya apa? Kera, ayam, punya toh kehendak bebas. Dia mau makan ini atau makan itu, dia milih toh. Ya, dia mau pulang ke kandang atau tidak, dia boleh, dia punya pilihan. Ya, tapi bukan itu yang didefinisikan dengan kehendak bebas, bukan. Itulah. Seperti misalnya begini, berpikir. Apa yang disebut berpikir? Ya, kan misalnya anak-anak kita atau adik-adik kita yang masih umur 2 tahun, 3 tahun, kan mikir juga tuh. Ya, dia mau main dengan siapa, dia mau mainan yang mana, ya, dia mikir. Tapi bukan itu yang disebut berpikir. Berpikir itu ada wilayah istilah sendiri. Ya, bukan itu berpikir, sehingga disebut anak belum bisa berpikir gitu misalnya. Ya, kayaknya kita harus hati-hati deh. Nah, kalau misalnya apakah kera tidak bisa berpikir? Bisa. Itu kalau dia dikasih pisang busuk itu dibuang tuh. Kalau dikasih pisang yang ranum itu, dia rebutan. Ya, dia bisa mikir dong. Berarti dia punya logika dong. Ya, tapi bukan itu maksudnya. Kapasitas tertentu, ya, dia punya kehendak bebas, dia bisa berpikir, ya. Tapi tidak masuk kepada wilayah yang dimaksud dengan berpikir yang konteksnya manusia. Kehendak bebas dalam konteks manusia. Ya. Nah, misalnya begini, dalam konteks kehendak bebas manusia dan manusia bisa berpikir, itu konteksnya adalah dengan tanggung jawab hukum. Kehendak bebas misalnya, anak kecil umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun punya kehendak bebas, punya, tapi tidak terkait dengan konteks pertanggungjawaban hukum. Tidak ada. Orang gila misalnya, pada skala tertentu punya kok kehendak bebas, dia mau pakai baju apa tidak. Tapi itu di luar konteks pertanggungjawaban hukum. Hukum di sini maksudnya nanti terkait dengan pahala dan dosa misalnya gitu. Bukan hukum dalam makna hukum dalam makna politik, ya, hukum positif gitu. Meskipun pada skala tertentu terkait juga, tapi basicnya adalah ke hukum-hukum agama, hukum-hukum pahala dan dosa. Itu yang saya tahu. Jadi kalau malaikat itu disebut tidak punya kehendak bebas. Yang punya kehendak bebas, setahu saya bisa salah, saya bisa merevisi ilmu saya lagi suatu saat kalau saya dapat keyakinan yang lebih bermutu. Ya, tapi hingga detik ini ilmu saya mengatakan bahwa malaikat itu bukan makhluk yang berkehendak bebas. Yang berkehendak bebas itu adalah manusia dan jin. Iblis itu bagian dari entitas jin. Nah,
setan sering dimasukkan ke makhluk, no? Tapi yang saya tahu, setan itu bukan makhluk. Setan itu adalah karakternya iblis. Jadi setan itu sifat-sifat buruk, itu sifat disebut setan. Jadi setan itu bisa ada pada jin dan bisa ada pada manusia. Ada pria tampan tapi setan, ada gadis cantik tapi setan juga ada. Tapi karena situasi informasi di media-media gencar seperti itu, jadi setan itu sekarang sudah dimaknakan sebagai makhluk tertentu, makhluk gaib tertentu, hantu, dan lain-lain, disebut sebagai setan. Saya dulu juga punya pemahaman begitu, tapi dalam proses-proses berikutnya, paling tidak hingga saat ini, saya mendefinisikan setan adalah karakter iblis, itulah setan. Sifat-sifat buruk, itulah setan. Kalau kita mengambil sifat-sifat iblis itu, maka kita juga jadi setan. Kalau kita mengambil sifat-sifat buruk iblis itu penuh, ya kita jadi iblis, manusia iblis. Manusia iblis itu lebih jahat dibanding iblis yang dari jin itu karena kemampuannya lebih. Ya, jadi ada, kalau manusia mengadopsi sifat iblis, itu dia disebut setan. Nah, kalau disebut manusia iblis, bukan berarti itu dia itu iblis, bukan, tapi dia berkarakter iblis. Itu yang saya pahami. Nah, malaikat itu tidak punya kehendak bebas, sehingga tidak ada beban tanggung jawab hukum. Itu dia berjalan sesuai sunatullah. Seperti batu itu berjalan sesuai sunatullah. Ya, manusia karena dia punya kehendak bebas, dia mampu meluncurkan dirinya, memproses dirinya jauh melampaui makom malaikat. Ya, karena untuk mencapai ke makom itu dia harus berjuang dengan sangat serius. Sementara malaikat dia memang makomnya ada di situ tanpa ikhtiar. Itu antara lain yang saya pahami hingga saat ini. Saatnya jeda. Air putih break. Baiklah, kalau begitu kita akan jeda dulu ya, Wak. Nanti kita lanjutkan kembali. Dan light audience, Anda bisa bergabung kembali di Berproses Menuju Kesejahteraan Diri setelah yang berikut ini. 2012 Light FM. Are you ready? From the center of Jakarta. From 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. Broadcasting live 24 hours a day, 7 days a week. Welcome to 105.8 Light FM, the best music station. For more info, please call 398-35900. flex number 398-35901. Sure Message Service 081-880-1058. And follow at Twitter at Light FM 1058. or click www.lightfmjakarta.com. We give you the finest music. Anytime, anywhere. think about it. Yeah, exactly. 105.8. You're entering the slow zone. The best slow hits station 105.8 Light FM. Seorang anak harus mengetahui bahwa suatu saat nanti ia akan tidur sendiri tanpa ayah atau ibu di sampingnya. Hal ini penting agar anak tidak selalu berharap bahwa orang tuanya akan selalu ada di sampingnya. Orang tua memang perlu menemani anaknya yang akan beranjak tidur. Tapi, pastikan bahwa Anda tidak melakukan kontak fisik dan kontak mata dengannya. Bila perlu, Anda mengambil jarak dari ranjang anak. Dan yang paling baik, lakukan hal ini sambil mendongeng. Jika anak menangis dan mendekati Anda, angkat dan tidurkan dia di tempat yang semula. Kemudian,
Anda pun kembali pada posisi semula. Demikian seterusnya. Jika Anda konsisten dan tegar, maka jeda waktu menemani anak sampai tidur akan semakin sempit. Artinya, anak akan semakin mudah tidur hingga akhirnya Anda tidak perlu lagi harus menunggui lama di kamarnya. Kita menorehkan bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Ho ho ho, du 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 du, du 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 du, ho 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 ho. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik atas nama jiwa bani hening ciptaan. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasih-Nya, hanya atas kehendaknya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun dilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan waktu yang masih tersisa? Semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segera bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Di lantai 25 di Wisma Nusantara Jakarta Lighthouse, kita kembali bergabung di Berproses Menuju Kesejatian Diri. Hari ini hari Kamis tanggal 8 November 2012, dan silakan Anda bergabung di nomor telepon 0213983596. Siwo, kita kembali lanjutkan obrolan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas Iwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Dengan Saiful di Lebak Bulus. Mas Saiful ya? Ya. Bisa tolong dikecilkan volume radionya, Mas? Iya, sudah. Assalamualaikum Mas Iwo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seringkali saya mendengar dengan istilah bahwa semua apa yang diseringkan ini adalah menurut pemahaman saya. Namun ada beberapa yang saya ingin garis bawahi.
bahwasanya kalau ada yang bertanya ini atas dasar apa yang dia pahami, namun Mas katakan bahwa kalau sudah menurut ini koridornya fikih atau koridornya tafsir, maka kita harus merujuk ke ahli tafsir atau ahli fikih. Namun demikian yang saya ingin sharingkan, bagaimana menurut pemahaman Mas Iwo ini atas pemahaman Mas Iwo ini, sudahkah tolok ukurnya kepada hal-hal yang merujuk kepada aturan-aturan yang dalam pemahaman yang kita yakini. Pertama itu. Kedua yang ingin Ya. Yang kedua yang ingin saya tanyakan bahwasanya Sebentar Mas Saiful, gimana Wo? Jelas ya Wo ya? Ini pertanyaan yang pertama tadi bisa lebih dikonkretkan agar saya mudah menangkap. Dikonkretkan itu bahwa bagaimana pemahaman Mas Iwo terhadap hal-hal yang koridor terhadap fikih atau tafsir itu harus kita mencari merujuk kepada ahli-ahli tafsir atau ahli-ahli fikih. Sementara kalau kita bertanya ke Mas Iwo, itu bagaimana menurut pemahaman Mas Iwo sendiri? Apakah itu juga merujuk kepada tafsir dan fikih seperti itu? Oke. Kedua yang ingin saya tanyakan, bagaimana ibadah itu adalah manakala menjadi nilai ibadah yang seringkali Mas Iwo sharingkan adalah manakala tujuan benar, niatnya benar, dan caranya juga benar. Namun demikian, bagaimana dengan ibadah dikaitkan dengan mutaba'ah itu dari perspektif tauhid. Terima kasih, itu aja. Halo? Iya. Halo. Mas Saiful. Pertanyaannya? Bagaimana pertanyaannya, ibadah? saya sering mensharingkan bahwa beribadah itu bisa menjadi nilai ibadah manakala tujuannya benar, niatnya benar, dan caranya juga benar. Namun demikian dikaitkan dengan mutaba'ah itu bagaimana? Mutaba'ah itu apa maksudnya? Cara-cara yang seperti dicontohkan oleh Rasulullah. Misalkan sholat caranya seperti ini, atau ibadah-ibadah lain caranya seperti ini. Bagaimana pandangan Mas Iwo ditinggal dari perspektif tauhid? Berarti kan caranya itu kan? Iya. Nah, yang disebut apa tadi? Mutafa'ah itu apa sih? Mutaba'ah tadi ya. Mutaba'ah itu kan ittiba kepada Rasul gitu kan? Iya, betul. Oh, iya, paham. Ya. Itu aja Mas Iwo. Atas sharingnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah satu SMS ya Wo ya? Ya boleh, 1 atau 2. 1 atau 2 ya. Dari Agus, Mas Agus, waalaikumsalam. Menurut Siwo, alam barzah itu ada atau enggak? Ya, itu yang pertama. Ada atau tidak. Kemudian dari Cecep, waalaikumsalam. Siwa, saya ingin menanyakan masalah syahadat yang berbunyi aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Yang ditanyakan adalah kesaksian yang seperti apa, kapan, di mana pernah bersaksi. Kesaksian seperti apa? Kapan, di mana pernah bersaksi? Kapan dan di mana pernah bersaksi? Di mana pernah bersaksi? Ya. Yuk, cukup. 1 penelpon, 2 SMS. Sudah. Sekarang penjenengan mau apa, Mas? Loh, saya? Iya. Oh, saya menunggu Siwo menjawab pertanyaannya begitu. Nanti kalau waktunya
molor di dehemi ya. Atau kukuk gitu yang mana? Udah tahu saya clue-nya. Iya. Baik, silakan Siwo. Ya, masuk ke topik kelima dari siapa, Mas Saiful. Siwo itu sering mengatakan menurut yang saya pahami. Apabila itu masuk ke koridor atau wilayah fikih atau ayat, yuk kita fungsikan ahli fikih dan ahli tafsir. Pertanyaannya, apakah pemahaman Siwo itu juga sudah merujuk kepada ahli fikih dan ahli tafsir? Nah, itu yang saya tangkap begitu ya. Ya, begini. Saya kalau belajar tafsir, saya merujuk kepada ahli tafsir. Saya mempelajari ayat, itu saya merujuk kepada ahli tafsir. Ya, jadi kalau ditanyakan misalnya, menurut Siwo, ayat ini bagaimana yang difahami oleh Siwo? Nah, itu saya akan menjawab. Yang saya pahami begini. Ya, bukan dalam makna menurut ayat ini atau tafsir dari ayat ini begini, tidak, karena itu wewenangnya para ahli tafsir. Tapi kalau yang ditanya bagaimana pemahaman Siwo terhadap ayat ini, nah saya akan jawab itu masih pada wilayah saya boleh menjawab. Ya tentu karena saya mempelajari ayat itu, saya menfungsikan, mendudukkan ahli tafsir, ya saya bisa disebut merujuk kepada ahli tafsir itu. Namun juga saya tidak pernah berani mengatakan begini, misalnya saya mempelajari tafsirnya dari Fakhrul Razi misalnya ya. Menurut Fakhrul Razi, ya itu bukan wewenang saya. Saya hanya punya wewenang, punya hak untuk mengatakan menurut yang saya pahami. Dan yang saya pahami itu belum tentu sesuai sebagaimana yang dimaksudkan oleh Fakhrul Razi tadi. Misalnya seperti itu. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali obrolan kita, Siwo. Terdengar? Yuk. Oke, baik, terputus sejenak. Sambung lagi. Baik, lanjut. Ya. Jadi itu tadi terkait dengan tafsir. Kalau saya ditanya pemahaman saya tentang ayat ini bagaimana? Nah, saya punya kapasitas untuk menjawab itu. Karena berarti saya sedang mewakili diri saya sendiri. Tapi bagaimana tafsir dari ayat ini? Ah, itu bukan wewenang saya. Itu di luar batas kapasitas saya. Itu ya. Kalau saya men-sharingkan hal-hal terkait dengan tafsir, ya jelas saya merujuk kepada para ahli tafsir sesuai dengan penanggapan saya. Gitulah. Kalau tentang fikih, ya iyalah, saya nggak berani untuk mengambil ayat kemudian saya lengkapi dengan hadis-hadis, kemudian berdasarkan ini maka hukumnya begini. Nah, itu juga bukan wewenang saya. Dalam masalah fikih, saya harus menfungsikan ahli fikih. Jadi kalau ada yang tanya tentang fikih, misalnya di HP, ya, bukan di acara sharing ini. Kalau di acara sharing ini, selalu jawaban saya standar seperti itu, agar saya selamat, agar saya tidak memikul beban yang itu bukan beban saya. Ya, namanya saya overlapping, melampaui batas. Itu. Jadi kalau ditanya tentang saya punya pemahaman tentang ayat, ya punya. Saya merujuk kepada ahli tafsir. Apakah saya punya pemahaman tentang fikih? Punya. Tapi bukan menyimpulkan sendiri, tapi merujuk kepada ahli fikih. Itu kira-kira Mas
Saiful di Lebak Bulus. Kemudian yang kedua, Siwa sering mengatakan bahwa setiap sesuatu yang tujuannya benar, niatnya benar, dan caranya benar, maka itu bernilai ibadah. Lalu bagaimana dengan mutaba'ah? Mutaba'ah itu orang yang ittiba kepada Nabi. Ittiba itu mengikuti contoh Nabi. Ya, mengikuti contoh Nabi itu kan masuk salah satu pada kriteria cara. Ya kan? Nah, nanti mungkin bisa dibedakan begini. Ibadah itu ada yang pada kategori mahdhoh, ada ghairu mahdhoh, ada istilah lain ubudiyah, ada muamalah, ya. Kalau ubudiyah itu tata caranya itu sudah lengkap dibahas di fikih, ya. Mau ittiba kepada Rasul tanpa melalui fikih ya tidak bisa. Apa kita mau mutuskan sendiri, kita belajar sejarah Rasul, kemudian kita mengambil dari sejarah itu, oh berarti wah, saya mengikuti Rasul, tapi tidak melalui fikih dalam masalah ibadah, ya nggak bisa, Mas. Ya, jadi ittiba kepada Rasul harus melalui hukum fikih, nggak bisa tidak menggunakan hukum fikih. Ya, dan hukum fikih itu sudah ada kriteria-kriteria sedemikian rupa sehingga tidak menyalahi dengan prinsip ittiba kepada Rasul itu ya, itu dalam masalah fikih. Tapi apakah ittiba kepada Rasul itu hanya dalam masalah fikih saja? Oh tidak, itu kan ada masalah misalnya dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah, ya. Kemudian juga ada hal-hal yang sifatnya muamalah, yang ghairu mahdhoh, yang bisa bernilai ibadah, tetapi tidak ada contoh dari Rasul. Apa itu mungkin? Mungkin. Misalnya apa? Ya misalnya kita naik mobil, ya kan nggak ada contoh bahwa Rasul naik mobil toh. Tapi naik mobil itu bisa jadi ibadah pada saat tujuannya benar, niatnya benar, caranya benar. Naik mobil bisa jadi ibadah. Ada yang lebih serius lagi, misalnya khutbah Jumat. Apa ada contoh Rasul khutbah menggunakan bahasa Indonesia? Nggak ada contohnya. Tapi bukan berarti setiap yang tidak ada contohnya itu keluar dari wilayah ubudiyah. Enggak. Itu ada kaidahnya dalam usul fikih. Ya. Yang enak ya kalau kita mau menjadikan sesuatu itu ibadah, tujuannya harus benar, niatnya benar, caranya juga benar. Di dalam cara yang benar itu antara lain di sana ada hukum-hukum fikih. Hukum fikih itu sudah merangkum bagaimana ittiba kepada Nabi. Ya gitulah. Jadi ini bukan hal yang berbeda, Mas, antara cara yang benar dan prinsip mutaba'ah itu bukan sesuatu yang berbeda, itu sesuatu yang sama. Ya, itu yang bisa saya sarankan seperti itu. Lanjut ke SMS Mas Agus. Alam barzah itu ada atau tidak? Sepanjang yang saya tahu ada tuh. Berdasarkan informasi-informasi yang sempat saya kaji, berdasarkan tafsir-tafsir yang pernah saya pelajari, berdasarkan syarah-syarah hadis yang sempat saya pelajari. Jadi yang saya tangkap kemudian, apakah alam barzah itu ada? Ada. Ya. Tapi kalau yang lebih sulit lagi, kalau pertanyaannya alam barzah itu seperti apa? Itu lebih sulit. Tapi kalau untuk menjawab ada atau tidak ada, itu lebih mudah bagi saya. Ya, adakah alam barzah itu? Ya, sepanjang yang saya tahu ada. Ya. Terakhir, Mas Cecep, syahadat. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu Rasul Allah. Pertanyaannya, kesaksian itu
Seperti apa? Kesaksian itu hasil dari menyaksikan. Ya. Kesaksian itu harus hasil dari menyaksikan. Jadi kalau belum menyaksikan tidak boleh bersaksi, atau orang bersaksi tapi tidak menyaksikan, ya bukan kesaksian namanya. Kalau pun itu dianggap kesaksian, disebut kesaksian yang lemah. Lawang bersaksi tapi tidak menyaksikan, gimana coba? Ya, kalau bersaksi, ya harus sebelum bersaksi dia menyaksikan. Kalau tidak menyaksikan, ya jangan bersaksi. Ya. Kemudian menyaksikan itu macam-macam. Ada menyaksikan dengan mata fisik. Ya, itu kesaksian fisik namanya. Nah, biasanya yang sering ada pada wilayah pengadilan, ya, kehakiman, nah, itu wilayah kesaksian mata. Ada lagi satu kesaksian, tapi tidak dengan mata fisik, disebut dengan saksi ahli. Ya, kesaksian berdasarkan ilmu pengetahuan, kesaksian berdasarkan pelacakan menggunakan teknologi, misalnya, yang harus dilakukan oleh ahlinya, disebut dengan saksi ahli. Ya, sesuai bidangnya lah. Ada nanti bidang-bidang sampai bidang keagamaan, bidang filsafat, bidang psikologi dan lain-lain. Ya, ada disebut saksi ahli. Dia melihat tidak dengan mata fisik, tapi melihat dengan ilmu, melihat dengan pikiran. Itu juga kesaksian. Kalau tidak ahli boleh bersaksi, ya tidak boleh. Karena saksi ahli itu hanya untuk orang yang ahli di bidangnya. Kalau untuk orang yang tidak ahli boleh bersaksi, ya itu kesaksian yang dengan mata fisik. Ya, kesaksian mata fisik. Ada lagi kesaksian yang lain, ada melihat itu bisa dengan mata fisik, ya. Kemudian ada mata fikir, ya, dengan keilmuan, itu juga melihat kan? Kita bisa melihat tak? Bahwa besok itu hari Jumat, bisa tak melihat? Tapi tidak dengan mata fisik ini, bukan dengan mata indera, tapi dengan mata pengetahuan bahwa besok hari Jumat. Kenapa? Ya karena sekarang hari Kamis kan? Ya begitu. Itu juga melihat. Ya. Itu juga menyaksikan namanya. Ya. Ada bentuk penyaksian yang lebih tinggi dari itu, yaitu dengan mata spiritual, dengan mata hati, dengan syuhudiyah. Nah, kemudian disebut dengan syahadat, dengan syuhudiyah, dengan kemampuan basiroh, dengan kemampuan sering juga disebut dengan apa ya, saya lupa, ya itu hanya istilah saja. Mata dengan mata hati atau mata jiwa atau mata spiritual, mata batin, bolehlah. Itu mata yang lebih tajam, yang lebih tinggi lagi, yang kita semua punya potensi untuk itu. Soal sudah bisa melihat atau belum, ya itu sesuai kapasitas masing-masing. Lazimnya mata fisik, asal kita nggak buta, kita bisa melihat. Ya, untuk menggunakan mata fikir, ya kita harus punya ilmu-ilmu, pemahaman-pemahaman dan lain-lain. Kita bisa melihat dengan mata fikir. Nah, kalau kaitannya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yang disaksikan itu tentang ketuhanan Allah, tentang kerasulan Muhammad, bukan tentang orang yang namanya Muhammad, bukan tentang manusia yang namanya Muhammad, bukan hanya itu, tetapi bahwa dia Muhammad itu Rasul Allah, bahwa
Tuhan, bahwa Allah itu Tuhan. Gitu. Jadi yang disaksikan bukan fisik. Nah, maka dalam syahadat, kalau kita mau punya kesaksian, ya sebelumnya kita harus melihat. Minimal itu dengan mata fikir, dengan mata pengetahuan, dengan argumen-argumen, dengan analisa-analisa yang menyimpulkan bahwa ya Tuhan ada, ya Tuhan esa. Nah, itu berarti kita sudah melihat. Kalau kita kemudian bersaksi, saya bersaksi bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu esa. Ditanyakan, apa Anda sudah menyaksikan? Sudah. Loh, bagaimana bentuk Allah? Ini bukan masalah fisik. Bentuk itu kan dimensi fisik. Sementara ketuhanan Allah itu bukan dimensi fisik. Kerasulan Muhammad bukan dimensi fisik. Itu dimensi spiritual. Hanya bisa diraih minimal secara global itu dengan mata fikir. Bisa optimal dengan mata spiritual. Yang disebut dengan kemampuan mukasyafah atau syuhudiyah. Jadi idealnya syahadat itu kita sudah menyaksikan dengan mata hati, itu kaitannya dengan keimanan. Nah, kalau kita bersaksi, itu kesaksiannya bermutu. Jadi saya bersaksi itu betul-betul setelah saya menyaksikan. Ya begitulah. Jadi seperti apa kesaksian? Seperti itulah kira-kira. Lalu itu ditemi. Kapan dan di mana? Ya terserah orang yang bersaksi. Ya, terserah. Jadi kalau kapan dan di mana ditanyakan ke saya, ya kalau saya pernah bersaksi pada tanggal 5 Februari 1985. Disitulah saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Di mana? Waktu itu saya masih dinas di Surabaya. Cuma saya bersaksinya tidak di depan orang. Jadi saya bersaksi bukan dalam kalimat ya. Saya bersaksi itu saya melihat gitu loh. Saya melihat sehingga saya meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad itu Rasulullah. Saya melihat, saya menyaksikan itu dengan ilmu saya. Gitu ya. Dan saya tidak punya kewajiban untuk membuat kesaksian. Nah, jadi orang mau masuk Islam harus disyahadati di depan ulama. Itu kan sebuah metode sosial saja. Substansinya bukan di situ. Substansinya adalah kita melihat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kita melihat bahwa Muhammad itu Rasulullah. Minimal melihatnya dengan ilmu pengetahuan. Minimal melihatnya itu dengan argumentasi-argumentasi, dengan ilmu. Idealnya dengan mata batin, dengan ilmu spiritual. Ya, itu substansinya. Jadi yang namanya melihat kan nggak harus diucapkan. Pada saat kita mengucapkan itu disebut kesaksian. Tapi substansinya bukan pada kesaksian, tapi pada menyaksikan. Menyaksikan itu dengan mata, mungkin mata fisik, mungkin mata fikir, mungkin mata hati. Itu penyaksian. Kalau kesaksian, nah itu baru dengan mulut. Saya bersaksi. Saya melihat. Itulah kira-kira. Terus kapan? Kapan? Apa tadi terakhir ya? Kapan? Di mana pernah bersaksi tadi itu? Oh, pernah bersaksi. Ya kan sudah dijawab. Sudah dijawab. Tergantung orang yang menyaksikan itu mau kapan, monggo itu kan. Kalau saya, ya itu tadi, saya pernah bersaksi bukan terhadap orang lain. Ya, saya bersaksi itu saya menyatakan diri masuk Islam. Nah, karena saya sudah memutuskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Itu pada tanggal 5 Februari 1985. Saya masih bujang, saya waktu itu di Surabaya.
Dan ya saya sudah besar baru masuk Islam. Sebelum itu saya merasa dimasukkan ke dalam Islam oleh kondisi-kondisi situasi saya. Sudah DM-nya sudah berapa kali tadi? Baru sekali. Oh, baru sekali ya. Teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas kesalahan, kekurangannya. Semoga maaf Anda menjadi rezeki bagi saya dan menjadi berkah bagi Anda. Dan semoga kita dipersaudarakan di bawah supremasi Tuhan. Semoga kita menjunjung supremasi Tuhan. Mudah-mudahan ini menjadi istilah yang bisa memasyarakat. Supremasi harus supremasi Tuhan. Yang lain-lain harus di bawah supremasi Tuhan. Itulah yang saya tangkap antara lain di sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwa Agus Hidayat sudah bersama kita pada malam ini berproses menuju kesejatian diri hari Kamis tanggal 8 November 2012. Dan terima kasih juga untuk Anda Light Audience yang sudah bergabung serta berbagi di SMS 081 880 1058 atau juga tadi langsung telepon ya di 0213983596. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila masih mungkin kita menorehkan bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas, mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan.